Ustadz, bagaimana caranya kita bisa ikhlas menghadapi ujian hidup? Apa yang terjadi maka kau kembalikan kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu, salat sunat hajat 2 rakaat supaya Allah melapangkan hati. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Tolong lapangkan hatiku tak sekuat menerima musibah ini. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Serahkan pada Allah. Di sujud terakhir minta tolong aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar, jangan caci maki Allah. Sabar, jangan tarik-tarik rambut. Sabar, jangan pukul-pukul pipi. Sabar, jangan sobek-sobek kantong. Sabar, jangan menyakiti diri. Sabar dan sholat. Sholat minta kepada Allah. Allah akan turunkan ketenangan. Cawannya, cangkirnya engkau yang siapkan, tapi isinya Allah yang akan turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz suruh saya sholat, hati saya tenang. Suami saya meninggal, saya tak pikirkan lagi. Alhamdulillah, saya tenang. Jadi ibu enggak nangis? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Memang udah lama saya tunggu supaya mati dia. Bagaimana kita bisa selalu istiqomah dalam kebaikan sedang godaan sangat banyak Pak Ustaz? Pulang dari sini cari rumah sakit di Sidoarjo. Ada rumah sakit, datang. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Mau melihat semua yang sakit di rumah ini. Dengan melihat orang sakit, kita akan istiqomah. Saya masuk ke rumah sakit, melihat ibu-ibu, bapak-bapak dekat, lalu ditusuk tangannya pakai kabel panjang sebesar ini, keluar darah bebuih, masuk ke dalam mesin cuci darah. Ternyata buah pinggang yang sebesar telur angsa di sini sudah tidak berfungsi. Saya tanya, sebulan berapa kali? Seminggu 2 kali. Berapa lama terbaring? 5 jam Pak Ustadz. Sakitnya jangan diceritakan. Uang yang duit, cuci darah. Oleh sebab itu maka datang syukur kita kepada Allah. Aku masih sehat, berarti Allah suruh aku beribadah. Sering-sering datang ke rumah sakit. Kalau enggak juga berubah, ikuti orang mati, lihat liang lahat, tanah liat baru digali naik ke atas, turun hujan basah. Disitulah engkau akan diletakkan, dibaringkan, ditidurkan bantalnya. Tanah yang dikepal bulat-bulat letakkan. Mobil pulang, istri pulang, anak pulang, harta pulang, semua pulang. Tidak ada pakai kain sarung, baju koko, sorban peci, tinggal semuanya. Kau tinggal di dalam, mereka akan timbun. Apa? Tidak ada selain daripada tahajudmu di tengah malam, tasbih zikirmu, sodakohmu. Itu yang akan membuat engkau akan istiqomah. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Kalau tidak berubah juga, berarti kau sebetulnya sudah lama mati. Bagaimana cara mempersiapkan keluarga yang sakinah bagi orang yang belum menikah? Kamu belum menikah, iya, jaga dirimu dari maksiat. Pertama, maksiat mata. Nggak bisa Pak Ustadz, saya kan jalan, masa merem mulu? Tundukkan pandangan. Kalau ada orang yang pakaiannya nggak betul, lihat dikit-dikit nggak apa-apa. Lihat jalan. Masa bapak-bapak lalu lintas nggak mungkin nggak lihat jalan. Pakai helm gelap. Kalau agak gelap agak sedikit dosanya. Gelap. Karena kalau kita pakai kacamata hitam, orang putih sama hitam sama bentuknya. Nah, setelah itu Pak Ustadz, kayak sudah jaga mata tapi makanan, makan daging, makan sop, makan ini, kan libido seksual naik. Banyak-banyak puasa sunat. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya sudah puasa Senin, Kamis tetap bergelora Pak Ustadz. Puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7. Tetap juga Pak Ustadz, tiap hari puasa. Namanya puasa dahar. Tiap hari. Insya Allah kalau kau puasa tiap hari, nafsu ada, tenaga enggak ada. Bro, ada cewek cantik. Wah, nggak kelihatan. Aku udah ngeliat nasi aja udah. Nasi. Itu bagus. Itu hadis Nabi. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang ingin menikah, sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa illam yastati, siapa yang tidak sanggup, faman lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia puasa.
Itu bagus bagi kalian yang lajang-lajang. Nafsu banyak, maka kalian kendalikan dengan main olahraga. Futsal. Futsal mahal Pak Ustadz, 1 jam 50.000. Renang. Berenang juga mahal Pak Ustadz di kolam renang. Yang gratis. Sini kan dekat laut kan? Pergi ke laut, terjun. Berenang. Insya Allah kalau sampai ke tengah bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Olahraga memanah, beli. Saya ada panahan. Kalau dekat kita bisa saya pinjamkan panah. Berkuda, kuda tak ada. Apakah ada yang namanya salah jodoh? Orang yang hidup bersama selama bertahun-tahun lalu cerai, apakah mereka yang dinamakan salah jodoh? Enggak ada salah jodoh. Ada yang bisa dipilih, ada yang tidak. Saya antara ceramah berdiri dengan ceramah duduk, milih atau enggak milih? Milih. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya berdiri. Antara minum dengan enggak minum, milih. Kalau saya mau minum, saya minum. Kalau enggak. Antara ceramah terus atau berhenti. Begitu juga dengan jodoh. Kau diberi Allah kuasa antara nikah dengan Khadijah atau dengan Fatimah atau dengan Aisyah. Makanya jangan cepat-cepat. Wasyawirhum fil amri, musyawarah. Ustadz, ini calon saya ada 3 Pak Ustadz. Yang satu orangnya kaya tapi jelek. Yang satu orangnya cantik tapi susah. Yang satu lagi orangnya enggak terlalu cantik, enggak terlalu kaya, tapi orangnya taat. Yang nomor 3 aja. Wasyawirhum fil kau musyawarah. Kalau sudah musyawarah, fa idza azamta, kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal pada Allah. Nah, jadi tidak ada salah jodoh. Kau nikah, musyawarah, azam, nikah. Bahwa kemudian tidak sesuai, itu langkahnya. Dia ngelawan saya Pak Ustadz. Ternyata orangnya melawan, saya nggak sanggup. Nusyuz, perempuan yang nusyuz jangan langsung dicerai. Ada 5 langkah. Yang pertama, faizuhunna, nasihati dia. Adinda, aku mau menikahimu karena dulu aku lihat engkau solehah. Ternyata casingnya saja, signalnya setan juga. Kau harus berhenti, kau harus sholat. Lawan dia. Apa? Saya nggak takut sama kamu. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau melawan dengan aku, maka sejak hari ini kita pisah tempat tidur. Apa kata dia? Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Oh, yang ketiga, wadribuhun, tempelenglah dia. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, langsung diupload. Teganya. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Kekerasan dalam rumah tangga. Bapak ada nempeleng? Enggak ada Pak. Ini fotonya. Loh, Bapak dapat dari mana? Sudah di-share 30. Tempeleng tidak bisa, karena bisa kekerasan dalam rumah tangga, bisa ditangkap, pasal-pasalnya jelas. Yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Pihak laki-laki, pihak perempuan duduk bersama. Mediasi gagal, baru yang kelima tolak. Nah, jadi bukan dikit-dikit tolak. Ini laki-laki yang baru nikah, dikit-dikit marah tolak. Pulang ke rumah nggak ada nasi, cerai. Nggak ada teh manis, cerai. Nggak ada kopi, cerai. Nggak ada tusuk gigi, cerai. Apa ini? Tolaknya bukan 1, langsung tolak 100. Makanya ngaji. Pak Ustadz, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa rindu saya kepada ayah saya yang sudah lama meninggal dunia? 5 cara. Pertama, kirim doa. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang kedua, kirim tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk almarhum ayahku sampailah tahlil ini. Yang ketiga, baca Quran. Mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, yang paling afdal baca 1 khatam Quran. Kalau enggak sanggup 1 khatam Quran, hatinya Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Kalau tidak sanggup hatinya Quran, yang paling dikit Ummul Quran. Apa itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tidak sanggup, Inna lillah. Ayahmu yang mencarikan makanan halal berpetik peluh keringat air mata, patah giginya merah, darahnya menetes, kulitnya melepuh untuk uang sekolahmu, tiba-tiba membacakan Al-Fatihah pun kau tak mau. Oh, keempat, datang ke kuburnya.
Datang kuburnya, ziarah kubur, mengingatkan engkau pada mati. Hatimu akan lembut, air matamu akan menetes, dan kau ingat mati. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan curang. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan shopping terlalu banyak, hartamu bazir. Kalau kau ingat mati, kau tidak akan sia-siakan anak yatim. Yang kelima, datang ke tempat anak yatim, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Pak anak yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 500. Keluarkan, saya bawa nasi kotak. Berapa? 10 aja. Kebetulan ini saya bawa. Nah, gitu. Sampai nggak pahala sedekah? Sampai. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kan sekarang lagi tren nih. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, ummi matat. Emak saya sudah mati, meninggal dunia. Afa'a atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, pahalanya sampai nggak untuk almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah, sampai pahalanya. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal beri air minum. Karena di Jazirah Arab payah air minum. Sedang air minum aja sampai, apalagi nasi kotak. Bagus sedekah fakir miskin. Belikan pakaian ke ibu-ibu jompo. Belikan kain sarung untuk bapak-bapak. Peci, bagus. Baju koko. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang menginginkan ta'aruf tapi tak kunjung ada kejelasan? Ikhwan kontaknya bukan pada akhwat. Ini keliru ini. Ikhwan kontaknya bukan ke akhwat, tapi kepada walinya. Kamu walimu, hai akhwat, ada 6. Bapakmu, mbahmu, kakekmu, adikmu, abangmu, abang ayahmu, atau adik ayahmu. 6 orang. Ini yang dia kontak. Adapun kamu nggak usah terlalu bereaksi. Nanti kalau kamu terlalu bereaksi, dia sangka kamu mau ngejar dia. Kamu pura-pura cuek aja, walaupun hati risau. Nyantai aja. Nanti ketika dia datang, keluargamu nanya, "Dok, sampean gelem apa ora iki? Kamu mau nggak sama dia?" Kalau anak gadis zaman dulu diam dia. Perempuan yang diam, kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Kalau diam tanda setuju. Itu anak gadis dulu. Zaman sekarang iya aja atau iya banget ya.